Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jasa-jasa akuntan publik dan profesi akuntan. Kami mengambil referensi dari buku Theodoros M. Tuan Mahkota. Saya Yosua Rifa dengan NIM 1962201016 akan menjelaskan bab pertama, yaitu jasa-jasa akuntan publik. Accounting dan auditing. Apa itu accounting dan auditing? Accounting adalah yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan auditing yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Akuntansi meliputi siklus transaksi, jurnal, buku besar, laporan keuangan, dan seterusnya. Sedangkan auditing yaitu kebalikan dari siklus akuntansi, yang dimulai dari laporan keuangan, buku besar, dan transaksi. Istilah accounting banyak digunakan dalam bahasa Inggris Amerika, sedangkan di Eropa digunakan istilah accountancy. Itulah sebabnya mengapa judul Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang lahir kurang dari 1 dasawarsa pasca proklamasi kemerdekaan menggunakan istilah accountant yang digunakan di negeri Belanda. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah accounting atau akuntansi. Accounting bersifat konstruktif, auditing analitis. Proses accounting dimulai dari input sampai ke output. Sedangkan proses audit dimulai dari laporan keuangan, kemudian ke bukti-bukti yang mendasarnya. Mengapa jasa akuntan? Bank menggunakan laporan keuangan calon nasabahnya, dan jika pinjaman diberikan, nasabah diminta menyampaikan laporan keuangan misalnya tiap semester atau per tahun, tergantung banknya sendiri. Bank menghadapi resiko informasi atau informasi risk. Ini adalah risiko yang bawah informasi laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja nasabah. Mengandung kesalahan yang serius, yang masif, atau dalam istilahnya ada salah saji yang material. Perusahaan atau entitas yang menyusun laporan keuangan mempunyai seluruh informasi tentang usahanya. Sebaliknya, bank mempunyai informasi terbatas. Entitas dapat menyembunyikan sebagai informasi atau memanipulasi laporan keuangannya. Ada kesenjangan informasi. Ini dikenal sebagai information mismatch. Sedangkan perbedaan informasi yang diterima pihak eksternal dengan yang dimiliki entitas disebut asymmetric information. Risiko bisnis dan risiko informasi yang dihadapi bank adalah 2 di antara 3 faktor penentu tingkat bunga. Faktor ketiga adalah yang bisa diperoleh bank dari penempatan dananya yang relatif tidak berisiko atau risk-free interest rate. Contoh, bunga atau imbalan dari penempatan dana bank dalam obligasi negara. Dan di Indonesia sendiri mempunyai yang namanya itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jangan takut untuk mengenalkan jasa-jasa akuntan, karena di OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu diatur oleh pemerintah. Itu dengan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Natasha. Terima kasih. Nama saya Nurul Natasha, NIM 1962201134. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Audit, atestasi, dan asuransi. Dengan jasa audit, tingkat keandalan laporan keuangan meningkat. Dalam hal ini, auditor memberikan suatu asuransi, bukan keyakinan yang mutlak, tetapi asuransi yang memadai. Auditing termasuk salah satu jasa asuran, tapi bukan satu-satunya jasa asuran. Audit adalah salah satu, tetapi bukan satu-satunya jasa atestasi. Dalam atestasi, selain jasa audit ada jasa review. Misalnya review atas laporan keuangan kuartalan atau semesteran yang dilakukan di tengah tahun. Atestasi adalah salah satu, tapi bukan satu-satunya jasa asuransi. Asuransi mempunyai makna yang lebih luas dari atestasi. Jika atestasi meningkatkan keandalan informasi, tekanannya pada keandalan dan relevansi informasi. Lanjut, audit dan unsur penugasan asuransi. Audit adalah salah satu contoh penugasan asuransi. Oleh karena itu, kelima unsur
penugasan asuran dapat diterapkan dalam penugasan audit. 1. Hubungan tripartit. Suatu perikatan asuran melibatkan 3 pihak: praktisi, penanggung jawab, dan pengguna yang dituju atau yang menjadi sasaran perikatan ini. Dalam penugasan audit, ketiga pihak itu adalah: yang pertama, akuntan publik, yang dalam hal ini disebut auditor sebagai praktisi. Yang kedua, penanggung jawabnya adalah manajemen dari entitas yang menerbitkan laporan keuangan. Yang ketiga, pengguna yang dituju bisa beraneka ragam tergantung dari tujuan penugasan. Misalnya, pertama, bank yang memberi pinjaman. Yang kedua, para investor dan calon investor di pasar modal, analis keuangan, OJK, dan lain-lain untuk audit atas laporan keuangan emiten. Yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk audit atas laporan keuangan wajib pajak. Yang kedua yaitu pokok tugas. Pokok tugas dan informasi pokok tugas dalam penugasan asuransi berupa: yang pertama, kinerja atau kondisi keuangan seperti posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas, baik yang historis atau prospektif. Informasi pokok tugas bisa berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu kinerja atau kondisi keuangan seperti kinerja entitas. Informasi pokok tugas bisa berupa indikator penting mengenai efisien dan efektifnya kinerja entitas. Yang ketiga yaitu ciri fisik seperti kapasitas, pabrik, gudang, dan lain-lain. Informasi pokok tugas bisa berupa dokumen spesifikasi. Yang keempat, sistem dan proses seperti pengendalian internal entitas atau sistem teknologi informasinya. Informasi pokok tugas bisa berupa asersi tentang efektifnya sistem yang bersangkutan. Yang kelima, perilaku seperti tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, praktik SDM, dan lain-lain. Informasi pokok tugasnya bisa berupa pernyataan mengenai kepatuhan atau pernyataan mengenai efektifnya lingkungan. Yang ketiga yaitu kriteria. Kriteria dalam penugasan asuransi adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur pokok tugas, termasuk tolak ukur untuk penyajian dan pengungkapan. Yang keempat, bukti. Bukti harus cukup dan tepat. Kecukupan bukti adalah ukuran kuantitas dari suatu bukti. Ketepatan bukti mengukur kualitas atau mutu dari suatu bukti. Yang kelima yaitu laporan asuransi. Dalam penugasan asuransi, praktisi menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan yang menegaskan asuransi yang diperolehnya tentang informasi pokok tugas. Auditor juga menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan auditnya. Nama saya Indah Septianingsih, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Profesi akuntan, peringkat 1 dan 2. Istilah peringkat 1 dan 2 dalam profesi akuntansi dikenal sebagai the big N. N di sini bisa diganti dengan angka 8, 7, 6, 5, dan 4. Pada peringkat pertama, first tier accounting firms, dan kelompok peringkat berikutnya, second tier accounting firms. Dengan perubahan kurang dari 1 dasawarsa melalui four weddings and a funeral, profesi akuntansi mengalami perubahan besar dalam 1 abad. Kelompok second tier firms berada jauh di bawah the big N dalam arti luas jaringan, member firms di tatanan global, jumlah pendapatan, jenis jasa yang diberikan, jumlah partner, dan staff. Jika the big N menandai ciri oligopoli selama lebih dari 1 abad, kelompok second tier firms lebih dinamis. Profesi akuntan di Indonesia. Persaingan antar asosiasi profesi akuntansi di negara Belanda, perpecahan di dalam profesi akuntansi di Malaysia, MIA dan NIJPA, dan adanya berbagai asosiasi dalam profesi pengacara atau penasihat hukum di Indonesia membuat IAI di bawah kepemimpinan Dr. Radius Prawiro menegaskan bahwa asosiasi profesi akuntansi atau akuntansi publik harus berada di bawah IAI. Dan intuannya keadaan kemudian berubah dan IAPI menjadi independen dari IAI. Namun hubungan antara kedua asosiasi ini tetap harmonis.